Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Wira Alusra, peserta latihan dasar Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025 dengan nomor peserta 910. Pada saat ini saya bertugas di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan isu refleksi tentang korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid di Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian. Menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Dalam kesempatan ini, saya ingin merefleksikan salah satu isu kebangsaan yang paling krusial dan berdampak luas, yaitu korupsi. Sebuah kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan moral bangsa, melemahkan institusi, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebagai calon aparat penegak hukum, saya merasa isu korupsi bukan hanya tantangan profesional, tetapi juga ujian moral dan kebangsaan yang harus dijawab dengan kesadaran, keteladanan, dan keberanian. Laporan Transparency International tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada peringkat yang relatif rendah dalam indeks persepsi korupsi, menandakan bahwa praktik penyalahgunaan, wewenang, dan gratifikasi masih sering terjadi di berbagai sektor. Di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Meranti, potensi penyimpangan sering muncul dalam pengelolaan anggaran publik, proyek infrastruktur, dan pelayanan masyarakat. Kondisi geografis Meranti yang terdiri dari pulau-pulau dengan keterbatasan akses transportasi dan pengawasan menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Korupsi pada hakikatnya adalah pengkhianatan terhadap semangat kebangsaan karena ia mencederai nilai gotong royong, keadilan sosial, dan integritas nasional yang menjadi fondasi Pancasila. Ketika pejabat publik korup, maka ia tidak hanya mencuri uang negara, tetapi ia juga mencuri dan menghilangkan kepercayaan masyarakat. Dampak korupsi begitu nyata dan berlapis. Dari sisi ekonomi, korupsi menghambat pembangunan dan menurunkan efisiensi anggaran. Dari sisi sosial, korupsi memperlebar kesenjangan sosial dan menimbulkan apatisme publik terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi, dari sisi moral, korupsi mengikis nilai integritas dan tanggung jawab ASN, serta menumbuhkan budaya permisif terhadap perilaku tidak etis. Terdapat beberapa faktor mendasar yang menyebabkan korupsi masih terus terjadi. Yang pertama adalah faktor individu, lemahnya integritas pribadi, dan kurangnya kesadaran moral aparatur sipil negara. Faktor struktural, celah dalam sistem birokrasi, lemahnya sistem pengawasan, serta prosedur administratif yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Faktor kultural, budaya asal bapak senang, nepotisme, dan sikap permisif terhadap pelanggaran kecil yang dianggap hal biasa. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan sosial dan ekonomi, gaya hidup yang konsumtif, tekanan sosial, serta godaan untuk memperkaya diri secara cepat. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis yang berkelanjutan untuk memperkuat budaya anti korupsi yang di tingkat individu maupun kelembagaan. Pertama adalah memperkuat integritas ASN melalui penanaman nilai berakhlak, terutama nilai amanah dan kompeten. Kedua, memperluas pendidikan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Ketiga, memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan transparansi digital. Keempat, menegakkan hukum secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. Dan yang paling penting, memulai dari diri sendiri. Integritas bukan slogan, melainkan komitmen pribadi untuk menjaga kejujuran disiplin dan tanggung jawab dalam setiap langkah pengabdian. Sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia, saya bertekad untuk menjaga integritas sebagai napas pengabdian dan menjadikan Kepulauan Meranti sebagai contoh daerah dengan budaya hukum yang kuat dan bersih. Mari kita jadikan semangat sebagai bagian dari bela negara, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Saya Muhammad Wira Alusra, CPNS Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, siap mengabdi dengan jujur, berani, dan berintegritas demi Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.